Nampak kami nggak nampak situ. Nanti Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa SNTV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali kepada acara kita, acara SNTV yaitu Antum, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Alhamdulillah sebagaimana yang seperti biasanya Ustadz Abu Feiruz Ahmad Ridwan LCMA Hafizahullah sudah bersama dengan kami di studio, dan insya Allah beberapa menit ke depan kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan kepada tim kami. Taib, gimana kabar Ustadz? Khair, alhamdulillah. Masya Allah Ustadz. Senyumnya Ustadz membuat kita semangat ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Taib. Kita mulai Ustadz. Tafadhal, silakan. Taib. Untuk persingkat waktu kita bacakan pertanyaan yang pertama. Taib, bismillah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya wanita sholat sunnah qobliyah subuh di rumah, tapi sudah terdengar suara iqamat sholat subuh di masjid. Ya, katanya masjidnya cepat azannya, iqamahnya. Apakah tetap melanjutkan sholat qobliyah subuh atau langsung sholat subuh? Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Tentunya jika seorang wanita dia mengerjakan sholat rawatib di rumah, qabliyah subuh, 2 rakaat fajar di rumah, dia nggak ada kaitannya dengan masjid. Mana kalau di masjid dikumandangkan iqamat, dia nggak ada masalah, dia tetap lanjutkan saja. Lain cerita ketika wanita ini berangkat ke masjid, kemudian dia salat rawatib di masjid, baru dia mungkin berdiri 1 rakaat, kemudian dikumandangkan iqamah. Ketika itu wajib bagi dia untuk menyudahi salatnya jika memang tak mampu mengejar imam, tak mampu mengejar takbiratul imam. Ya, karena Nabi SAW mengajarkan kita, idza uqimatus salatu fala salata illa ma'al jamaah. Andai kata sudah ditegakkan iqamat, tak boleh kecuali ikut bersama imam. Nah, kalau di rumah nggak ada masalah. Jadi ketika dia mendengar iqamat terus saja, nggak apa-apa. Hadis itu berlaku di masjid ya Ustaz ya? Iya, itu di masjid. Karena dilarang di masjid itu ada sholat lain selain sholat bersama jamaah, dilarang. Oke. Ya. Oke. Idza uqimatus salatu fala salata illa ma'al imam kama qala. Jika sudah tegakkan sholat, nggak boleh sholat kecuali bersama imam. Kalau anda kata imam sholat, di sini sholat, kacau balau, fitnah. Betul. Oh iya. Dilarang. Berarti kalau di rumah lebih luas Iya. ya. Maka kalau kita sudah dikumandangkan qomat, seketika kita sudahi sholat. Ya, misalnya kita udah 1 rakaat, mau sholat kedua, qomat, kita ucapkan assalamualaikum, keluar sholat. Oh, meskipun sedang berdiri Ustaz. Iya. Ya, kita sudahi sholat, kita ucapkan assalamualaikum, kemudian kita hentikan sholat. Oh, oke. Karena itu penutup ya Ustaz ya. Iya, insya Allah kita kena pergantian pahala. Apa yang kita baca dari sholat itu, walaupun tak sempurna, Oh, Masya pahala tetap. Pahala yang kita baca, bacaan sholat 1 rakaat, tetap Allah berikan pahalanya. Nah, Masya Allah. Syukran Ustaz. Baik, pertanyaan yang kedua. Ini juga masih berhubungan dengan sholat. ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah boleh memejamkan mata pada waktu sholat? Baik, bismillah, alhamdulillah. Tentunya kita sebaik-baik salat adalah salat Rasulullah SAW, dan Nabi SAW mengajarkan kita ketika berdiri untuk melihat ke tempat sujud, bukan memejamkan mata. Oh. Oleh karena itulah seseorang salat memejamkan mata dan menganggap itu lebih khusyuk, dia menyelesaikan sunnah Nabi, tapi salatnya sah. Oke. Ya, maka lebih utama adalah dia memandang tempat sujud. Tapi sesekali misalnya dia tanpa dia sengaja, tanpa dianggap itu lebih utama, karena dia merasa kekhusyukan, kadang dia pejamkan matanya, kemudian dia buka, pejamkan, nggak ada masalah. Oke. Yang penting jangan menganggap salat dengan memejam mata itu lebih utama, karena Nabi tidak ajarkan demikian. Dan jangan menyengaja untuk memejam mata.
Kalau andai kata dia merasa khusyuk dengan memejamkan matanya, kemudian dia bukakan lagi, pejam, nggak ada masalah. Bisa untuk pahami ya, insyaallah. Berarti dikhususkan memejamkan Nggak mata nggak boleh. boleh. Oke. Apalagi menganggap lebih utama, Ya. apalagi menganggap itu lebih khusyuk, nggak bisa. Oke. Yang khusyuk adalah apa yang Rasulullah lakukan. Ketika membuka mata Ustaz ya. Iya, melihat ke tempat sujud. Berarti tempat sujud itu nggak boleh ada gambar gimana Ustaz ya? Ya, oleh karena itulah dilarang kita sholat kalau andai kata ada hal yang mengganggu. Rasulullah ketika sholat dilihat ada gambar-gambar gorden, kata Rasulullah kepada ibunda kita Aisyah, jauhkan ini gorden-gorden ini. Fa innaha alhadni fi salati, ini membuat saya lalai. Maka diupayakan jangan banyak gambar-gambar, ya supaya tidak mengganggu sholat kita. Masya Allah. Lebih baik polos. Polos. Nah, Baik. Syukur Ustaz. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan tim. amin. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh ta'aruf? Wah ini jomblo nih Ustadz. Jomblo ya. Ta'aruf. Ta'aruf nih, tapi dia ta'arufnya mengikuti tren Ustadz. Gimana itu? Melalui WA, Iya. lewat WA Ustadz, WhatsApp. Ikhwan Jafri akhwatnya langsung. Lalu apakah boleh kirim foto saat ta'aruf karena jarak yang jauh? Jazakumullah khairan. Oke, bismillah, alhamdulillah ba'du. Pada hakikatnya hubungan laki-laki dan perempuan hendaklah dijaga agar tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara terlarang. Ya. Pada prinsipnya boleh saja kita katakan kepada seorang wanita, saya ingin menikahimu, atau perempuan mengatakan nikahi saya. Iya, iya. Gak ada masalah. Seorang perempuan datang menemui Nabi SAW, katanya Rasulullah, wahabtu nafsi laka, aku hibahkan diriku untukmu. Maksudnya nikahilah saya. Maka Rasulullah memandang dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Dan Nabi tidak berkomentar. Kemudian berdirilah seorang sahabat, ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajatun fazawijniha. Kalau engkau tidak berhajat kepadanya, nikahkan saya. Tak ada masalah langsung, tapi benar-benar harus pastikan tidak membuka pintu fitnah. Andai kata terkadang yang namanya hubungan langsung membuka pintu fitnah, akhirnya mereka pacaran dengan atas nama, akhirnya bahaya. Kalau begitu jangan. Dan dalam Islam sendiri kita sebenarnya jalan yang paling benar dalam kita ingin menikahi seorang wanita adalah walinya. Mendatangi walinya Ustaz. Ya, fa'tul buyuta min abwabiha, kata Allah, datangilah rumah-rumah dari pintunya. Pintunya walinya. Maka yang paling benar laki-laki itu mengajukan kepada walinya. Saya ingin melamar anak kalian. Ya. Karena yang namanya langsung-langsung ini bisa mendatangkan mudarat, mendatangkan fitnah. Lebih baik tidak. Iya, iya. Berarti lebih gentle ke rumahnya. Langsung, iya. Meskipun jaraknya jauh Ustaz ya. Iya, nah, kalaupun misalnya dia katakan aku senang sama kamu, ingin menikahimu, setelah itu tindak lanjuti ke orang tuanya. Iya, iya, iya. Ya, Jangan WA ini kan kadang salah bahaya, pencet, kadang foto selfie dikirim gitu kan. udah nggak perlu kita kirim-kirim foto-foto, nggak usah. Iya, iya. Ya, laki-laki tak usah, perempuan pun tak usah. Karena yang foto itu tak sama dengan yang asli. Betul, betul. Nanti orang tergiur karena asli, ternyata sudah di udah diedit. Iya. Lain di foto, lain penampilan. Betul Ustaz. Oleh karena itu tidak saya sarankan, sebaiknya langsung ketemuan kalau memang ada hajat. Iya. Tak usah kirim-kirim ya, tak usah lah. Iya, lebih selamat Ustaz ya. Lebih selamat. Masya Allah. Indah agama ini Ustaz. Ya, kalaupun memang misalnya terhalang segala macam karena jauh, untuk mukaddimah saja, tapi bukan untuk memutuskan. Mukaddimah gini lah kira-kira. Komunikasi awal. Nanti setelah itu tidak lanjuti. Oke, oke. Ya, jadi bukanlah itu yang memutuskan. Akhirnya bagus, aku oke. Ternyata editan. Nah, bahaya akhirnya. Betul, betul. Ya. Soalnya nikah ini bukan perkara Iya, sebentar. bukan sebentar. Betul. Makanya Nabi suruh kita untuk menazar. Bukan nazar fotonya, tapi nazar orangnya. Orangnya langsung. Seorang laki-laki itu pulang, dia katakan, ya Rasulullah, aku menikahi si fulana. Kau sudah lihat? Kata dia, belum. Kata Nabi, irji fanzur ilaiha. Kau pulang kembali lihat. Fa innahu ahra an yu'lima bainakuma. Itu lebih layak untuk melanggengkan kehidupan rumah tangga kalian. Yang dilihat apanya nih Ustaz? Jumhur mengatakan dilihat yang boleh kelihatan sebagaimana menurut Jumhur adalah wajah dan tangan. Dan menurut Jumhur ulama, sebagian ulama mengatakan boleh ketika laki-laki mengatakan saya ingin tahu lagi gimana rambutmu, jangan-jangan kepalamu botak misalnya. Tapi bersama walinya. Iya, iya, iya. Sama walinya, sebagian bolehkan demikian. Sebagian mengatakan dia boleh melihat
tak hanya wajah, tapi apa yang tampak biasanya dengan curi-curi. Ya, tanpa sepengetahuan wanita tersebut. Mengintai gitu kan? Mengintai. Oke. Dan itu pernah dilakukan salah seorang sahabat. Di pergaulan kita nih, kau apa yang kau lakukan ini? Kau sahabat Nabi, kata dia. Ini yang harus diajarkan. Jika kita tertarik pada seorang perempuan, tak mengapa kita melihatnya, walaupun dengan curi-curi. Oke. Kalau dengan curi-curi itu boleh lebih daripada sekedar wajah. Ya. Dan kalau Syekh Albani sendiri mengatakan jika riwayatnya sahih, pernah Umar melamar putrinya Ali, Ummu Kulthum. Ya, kata Ali, nanti kau lihat, kalau kau rela, maka engkau boleh menikahinya. Maka ketika itu Ali mengutus putrinya Ummu Kulthum membawa sesuatu kepada Umar. Ya, ketika dia datang, Umar menyingkap ketika itu betisnya. Seketika marah, merah pada muka, demi Allah kalau kau bukan Umar, ku tampar wajahmu. Akhirnya kata Syekh Albani, kalau riwayat sahih menunjukkan boleh lebih daripada wajah. Akhirnya memang Allah SWT takdirkan mereka bersama. Umar pun menikahi Ummu Kulthum, putrinya Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang penting sesuai dengan huruf tentunya ya, bukanlah ya ngintip-ngintip kawan dalam kamar, bukan gitu. Iya. Mayadhar ghaliban, apa yang tampak biasa ketika di luar. Di tempat umum ya, kan? Ya, jangan disalahpahami. Baik, itu. Ahsan, Ustaz. Baik, kemudian selanjutnya, nah ini juga masalah rumah tangga nih, Ustaz. Ya. Dalam sebuah rumah tangga, bila terjadi sebuah pengkhianatan dari pihak suami, apakah itu disebut zalim? Pengkhianatan itu apa kira-kira? Ya, mungkin disebutkan di sini saat si suami akhirnya mengakui kesalahannya namun tidak meminta maaf secara lisan, hanya berjanji tidak mengulangi. Apakah urusannya sudah selesai di dunia? Bila memang diharuskan meminta maaf secara lisan, langkah apa yang harus dilakukan suami? Masya Allah. Ini istrinya meminta, suaminya meminta maaf secara lisan. Ya, mungkin kezalimannya wallahualam ya. Mungkin disembunyikan, Ustaz. Mungkin karena aib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas dalam Islam suami itu lebih tinggi pada istri. Allah yang menempatkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Karena laki-laki itu pemimpin, maka adab untuk memperbaikinya ketika salah tak sama. Ya, sebagaimana seorang wanita menasihati anaknya, memperbaiki anaknya, tak bisa, harus berbeda. Ya, oleh karena itu harus wanita dengan cara yang bijak. Ya, Nabi mengatakan sebaik-baik wanita ahli surga adalah wanita yang manakala idza ghadibat, ketika dia marah nih, berarti ada yang tak menyenangkan dari pelaku suaminya. Au usi'a ilaiha, atau usi'a ilaiha, atau dia merasa tersakiti, aw ghadiba zawjuha, atau suaminya yang marah kepadanya, maka dia pegang tangan suaminya, dia katakan, demi Allah aku tak akan bisa memejamkan mataku semalaman sampai engkau memaafkanku. Jadi dikatakan Nabi SAW, ketika dia marah atau dia tersakiti atau suaminya marah, baik dia marah, baik suaminya yang marah, baik dia merasa tersakiti, dia yang harus lebih dahulu minta. Masya Allah. Ya, aku tak akan pejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku. Dan dalam hal ini istri jangan terlampau menuntut berlebih-lebihan. Laki-laki tak senang ketika dia merasa direndahkan. Ini tabiat kita laki-laki nih paling pantang. Oleh karena itulah Islam memandang kalaupun seorang laki-laki itu salah, dia tidak harus tuntut, bang kau harus minta maaf sama aku ya, ucapkan bang, ucapkan. Enggak seperti itu. Dari tingkah lakunya menunjukkan dia menyesal, cukup. Ya. Supaya langgeng rumah tangga. Meskipun bermaksiat misalnya suaminya, Ustaz ya. Iya. Ya, kau aja pada saya adalah menasihati suami. Tak boleh gini bang, ini haram bang, gini. Ya. Berarti menuntut maaf itu dari istri mungkin terlalu merendahkan suami, gitu. Iya. Mungkin seperti itu. Iya. Apalagi terpaksa dia. Kalau abang tak minta maaf, tak selesai nih. Waduh. Nah, karena laki-laki itu ego. Betul. Ya, oleh karena itulah yang penting dia tahu, menyadari dia salah, berusaha memperbaiki. Tak harus dengan verbal dia katakan saya minta maaf. Apalagi solusinya tulis bang, abang minta maaf. Runcam nanti masalahnya. Iya. Sudahlah ketika suamimu sudah kembali lurus, alhamdulillah. Masya Allah. Sabar.
Ketika dia Masya salah, Allah. ingkar dengan cara yang baik. Ya, ya. Jangan banyak menuntut. Nah, Baik. Semoga yang bertanya bisa lebih meningkatkan kualitas. Masya Allah. iya. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahwa memalingkan ibadah pada selain Allah disebut syirik. Dan salah satu bentuk ibadah adalah khusyuk. Apakah kita syirik bila solat tidak khusyuk? Nah, ini Baik. pertanyaan yang sering kita Iya. alami Ustaz. Khusyuk itu adalah lubbus salah, dialah inti salat. Tapi dia bukan ruknus salah, bukan rukun salat, Bukan rukun. bukan pula syurutus salah, Hmm. bukan pula wajibatus salah. Ya. Tapi jika seseorang salat, adapun ganjarannya sesuai dengan khusyukannya. Karena itulah yang mengatakan seorang salat itu kadang-kadang terima hanya setengahnya, seperempatnya, kadang seperlimanya, sampai sepersepuluhnya. Bahkan mungkin tak diterima, tapi menggugurkan kewajiban. Oke. Ya, dan khusyuk itu karena dia bukan perkara rukun. Ya, orang yang salat dalam keadaan tak khusyuk salatnya sah. Tapi berkaitan dengan seberapa kekhusyukan, sebegitulah Allah akan berikan ganjaran pahala. Ya, jadi ketika seseorang tidak khusyuk dalam salat, bukan berarti dia berbuat kesyirikan. Kekhusyuk ini adalah merupakan pecahnya konsentrasi Oke. yang biasanya disebabkan karena dunia, karena orang masih di dunia. Senantiasa dunia terbayang dengannya, mungkin ada yang belum terselesaikan dunianya. Pikiran Ustaz. Ya, pikirannya akhirnya tak khusyuk. Karena itulah kita disuruh untuk menghilangkan segala yang sekiranya dapat mengganggu kekhusyukan. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, meski dia seorang nabi, tapi ketika dia sholat, dia mendengar bayi menangis, maka dia segerakan. Kata Nabi, aku ingin memanjangkan salatku, tapi ku dengar suara anak bayi. Aku khawatir ibunya akan terganggu, maka aku segerakan. Dan Nabi ketika tadi saya terangkan sholat, mau sholat, ketika sholat ternyata kain godon Aisyah bergambar-gambar. Kata Nabi, ini alhadni fi sholati, buat saya lalai. Terganggu Nabi SAW. Berarti konsentrasinya sedikit terganggu, sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi memerintahkan kita untuk terlebih dahulu buang air ketika kita merasa tak nyaman. Kata Nabi, la salata bihadratil ta'am wala huwa yudafiul akhbathan. Tidaklah ada salat orang yang menahan dirinya untuk buang air besar, buang kecil, atau tersaji makanan dia sudah kelaparan. Karena ini semua akan mengganggu kekhusyukan. Yang lebih heran sekarang, orang-orang tak tahu hukumnya. Banyak orang bawa handphone sholat, ketika sedang sholat berjalan, handphonenya ringtone-nya hidup. Kadang-kadang dangdut, kadang-kadang rock. Waduh. Dia kira mematikan handphone ini Membatalkan sholat, mengganggu kekhusyukan. Bahkan perbuatan dia mengganggu semua orang khusyuk. Harusnya dia matikan. Ya, ini kesalahan. Iya, iya. Jadi pada prinsipnya khusyuk itu bukanlah orang tak khusyuk dikatakan dia syirik, enggak, berkurang pahala salatnya. Oke, oke. Ya, wallahu taala alam. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, mungkin pertanyaannya ini bisa ya memberikan kita semuanya gambaran tentang bagaimana sholat, karena di sini pertanyaannya banyak tentang ibadah-ibadah sholat. Dan alhamdulillah acara antum pada malam hari ini saya rasa sudah cukup ya Ustaz ya. Insyaallah cukup. Dan kita akan lanjutkan di episode yang selanjutnya. Untuk pemirsa SNTV dimanapun berada, silahkan mengirimkan pertanyaannya ya dengan jelas dan singkat supaya kami bisa dengan mudah memasukkan di dalam daftar pertanyaan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya insyaallah taala, kalau Allah masih memberikan kita ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.